Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dalam materi kelanjutan dari materi kemarin tentang validitas skala dan analisa item. Sekarang kita akan membahas tentang reliabilitas, tentang reliabilitas dan cara perhitungannya. Kalau kemarin beberapa memang agak ribet karena kita harus memahami konsepnya dulu, kemudian ada dua hal yang kita bahas kemarin, namun hari ini hanya satu saja dan ini sangat simpel sebenarnya. Oke ya. Langsung saja reliabilitas ya, reliabilitas dan cara perhitungannya saja. Sebenarnya saja nih yang namanya reliabilitas dan cara perhitungannya itu mudah ya, mudah kalau anda tahu. Kalau anda tidak tahu ya enggak mudah. Oke, mau seperti apa, pengen tahu seperti apa yang disebut dengan reliabilitas dan cara perhitungannya, sangat mudah sekali. Oke, perhatikan ini. Oke, reliabilitas. Kalau kemarin validitas itu berkenaan dengan ketepatan alat ukur dalam mengukur fungsi ukurnya. Namun kalau reliabilitas itu berkenaan dengan keajegan, konsistensi. Nah, ukuran untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan mampu memberikan nilai pengukuran yang konsisten. Alat ukur yang tidak konsisten akan menghasilkan data yang meragukan. Artinya apa? Sekarang dites IQ-nya 15, katakanlah 15 gitu ya. Oh, janganlah 100 saja. Hari ini dites menggunakan alat tes A gitu ya, alat tes A gitu ya. IQ-nya 100. 2 bulan kemudian dites lagi dengan alat tes A, IQ-nya 200. 6 bulan kemudian dites lagi dengan alat tes A, IQ-nya 70. Itu artinya alat tes A nggak konsisten, kawan. Alat ukur itu nggak konsisten, nggak reliable. Maka alat ukur itu harus reliable, harus konsisten ya. Mengukur variabel tertentu harus konsisten. Pada pengukuran pertama, pengukuran kedua, pengukuran ketiga sampai tak terhingga itu harus konsisten. Meskipun nanti fluktuatif ya. Di dalam perubahannya itu fluktuatif. Kadang-kadang rendah, tapi rendahnya nggak rendah-rendah banget, nggak tinggi-tinggi banget begitu ya. Tetapi standar begitu. Memang bergelombang. Oke. Nah, di dalam reliabilitas itu ada banyak macam-macamnya ya. Pertama itu inter-rater reliability ya. Dua orang seharusnya memberikan hasil pengukuran yang sama dalam satu pelatihan, katakanlah gitu. Ada lagi yang disebut dengan test retest ya. Kemudian parallel test ya. Inter-rater itu jadi subjek pertama dengan penilai pertama dengan penilai kedua itu hampir sama, memiliki korelasi yang agak mirip, yang tinggi hasilnya ya. Penilai pertama menilai 80, penilai kedua ya 78 lah. Jangan sampai 40. Kalau 40 berarti nggak reliable nih alat ukur Anda. Ya. Yang kedua adalah test retest. Test retest itu berarti pengukuran terhadap objek yang sama sebanyak 2 kali ya, dengan asumsi ya bahwa tes pertama yang namanya tes retest itu adalah tes ulang. Gampangannya gitu. Tes pertama, waktu pertama dan waktu kedua ketika dikorelasikan itu tinggi. Kalau korelasinya rendah banget begitu ya, maka ini nggak reliable, nggak konsisten. Oke. Yang ketiga adalah parallel form, ya, atau disebut dengan alat tes A dikorelasikan dengan alat tes B yang memiliki apa? Memiliki variabel yang diukur sama, kesukaran itemnya sama, ya, atau yang disebut dengan ekuivalen. Antara alat tes A dengan alat tes B itu ekuivalen, ya. Ketika alat tes A diujikan pada sampel A, alat tes B diujikan pada sampel A juga, hasilnya itu adalah korelasinya tinggi. Artinya nilai yang dihasilkan dari alat tes A itu tidak sebanding, tidak terlalu berbeda jauh dengan alat tes B pada satu subjek. Oke, paham? Namun ke satu parallel form kemudian tes retest itu memang membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga banyak dan memiliki kelemahan-kelemahannya, sehingga ada yang disebut dengan konsistensi internal. Nah, konsistensi internal ini ragamnya banyak, kawan. Ada yang menggunakan alpha Cronbach, ada yang menggunakan rulon, ada yang menggunakan KR20 ya. Kemudian ada yang menggunakan macam-macam yang namanya konsistensi internal. Konsistensi internal itu adalah
apakah item 1 itu konsisten dengan item 2, konsisten dengan item 3, konsisten dengan item 4, konsisten dengan item 5, konsisten dengan item 6. Biasanya disebut dengan belahan-belahan. Nanti item 1 dikumpulkan dengan item 3 dengan item 5, item 2, item 4, item 6 dikumpulkan di satu. Ya, ditotalkan kemudian dikorelasikan. Ketika belahan 1 itu memiliki korelasi yang bagus dengan belahan 2, maka reliable, ini disebut dengan reliable. Tapi ternyata ketika antara item 1 belahan 1 dibandingkan dengan belahan 2 ketika dikorelasikan itu menghasilkan korelasi yang jelek, maka enggak reliable, enggak konsisten. Paham ya? Nah, akan saya ajari Anda cara mengukur reliabilitas menggunakan konsistensi internal, menggunakan korelasi yang sering digunakan oleh teman-teman ketika mengerjakan skripsi. Apa itu? Alpha Cronbach. Karena Alpha Cronbach ini dapat mengukur ekuivalen maupun inekuivalen gitu ya. Kemudian dapat mengukur ketika memang belahannya itu setara dengan nggak setara, itu bisa mengukur ya untuk Alpha Cronbach. Oke, tetapi nggak bisa digunakan untuk mengukur item bentuknya dikotomi. Oke. Nah, caranya adalah Nah, cara menghitung konsistensi internal dengan SPSS sama seperti prosedur pada pencarian koefisien validitas item atau analisa item tadi, tetapi hanya saja setelah dibuangnya item yang tidak valid. Ingat, ini kuncinya ya, bahwa perhitungan reliabilitas itu hanya berlaku pada item yang valid saja. Yang tidak valid tidak diikutkan di dalam perhitungan reliabilitas. Ingat ya, ini perlu diingat-ingat betul karena banyak yang salah nih. Yang tadinya itu item awal 37 katakanlah ya, ternyata yang nggak valid itu 5. Ketika muncul reliabilitas 37, itu salah. Harusnya 37 kurangi 5 32. Harusnya 32 item itu yang dihitung reliabilitasnya, bukan 37 item. Paham ya? Paham? Hanya yang valid saja yang dihitung reliabilitasnya. Oke. Nah, nilai koefisien reliabilitas itu bergerak dari 0 sampai 1, dari 0 sampai 1. Oke. Semakin mendekati angka 1, semakin bagus reliabilitas itu. Semakin mendekati angka 0, maka semakin jelek. Ya, ada banyak origami, ada Spearman Brown, Rulon, Kuder Richardson, KR20 gitu ya. Kemudian KR21, Haidt, kemudian Alpha Cronbach dan seterusnya. Nah, kita akan praktek pada Alpha Cronbach. Oke. Reliabilitas skala sama dengan yang tadi. Anda analyze scale reliability. Kemudian masukkan item yang valid. Ya, ketika Anda masukkan ini, maka item yang valid aja yang Anda masukkan. Item yang nggak valid nggak boleh dimasukkan. Oke. Kemudian sudah masuk semuanya, katakanlah gitu ya. Klik statistik, dicentang aja atau nggak perlu dicentang juga nggak apa-apa. Akhirnya muncul ini. Ini 32. Oke. Kita coba ya. Kita akan coba dulu. Oke. Baiklah, langsung kita coba pada SPSS Anda. Pas kita, oke. Dari sini kita tahu. Sebentar, saya lihat jamnya. Oke, mau habis dulu. Saya matikan dulu saja. Oke. Kita lanjut lagi. Ketika ini adalah skala Anda, ini skala Anda gitu ya. Sudah Anda input begitu, Anda input ya. Kayak tadi dari dari Excel ya, dari Excel ini, oke. Anda input ke dalam SPSS ini gitu ya, ke dalam SPSS ini, oke. Tadi Anda sudah melihat bahwa diteruskan di Excel tadi itu, Anda lihat, Anda masih ingat ini, oke. Nah, yang valid mana, yang nggak valid berapa gitu ya, yang valid 32, yang nggak valid ada 5. Oke, baiklah. Kalau seperti ini berarti item yang nggak valid Anda harus catat nih ceritanya. Item nomor 3, nomor 8, nomor 23, nomor 29 dan 33. Berapa saja? 3. Saya tulis dulu ya. Ada nomor 3. Sebentar di catatan. Nomor 3. Saya pakai HP aja. Nomor 3. Kemudian nomor 8, nomor 23, nomor 29, nomor 33. 1 2 3 4 5. Oke. Ketika Anda sudah nyata seperti itu, maka kita kembali ke dalam SPSS. Oke, kita SPSS dulu. Analyze, kemudian scale, reliability. Oke. Buang item yang nggak valid. Total dibuang.
Oke, tetap total dibuang, nggak dimasukkan ke dalam analisa. Nomor berapa? Nomor 3 nggak valid, buang. Nomor 8 nggak valid, buang. Nomor 23 nggak valid. Nah, 23 nggak valid, buang. Oke. Kemudian nomor 29 nggak valid juga, buang. Kemudian item nomor 33 nggak valid juga, buang. Oke. Nggak perlu ini juga nggak apa-apa, gitu ya. Langsung aja. Karena ketika Anda menghitung reliabilitas itu ya, Anda tidak perlu ya menganalisa ulang itemnya, cukup langsung reliabilitas saja. Kalau memang item-item yang Anda sudah analisa sebelumnya itu memang sudah valid semuanya dan memenuhi semua indikatornya, langsung reliabilitas, tidak perlu ketika Anda mengulang analisa item lagi, maka akan runtuh lagi, akan banyak yang gugur lagi, gitu ya. Dan itu terus menerus begitu. Maka satu kali aja cukup untuk Anda lakukan untuk menghitung reliabilitasnya. Oke, saya pakai Alpha Cronva di sini ya. Oke, kita lihat hasilnya. Perhatikan. Berapa hasilnya? 0,961. Saya copy. Saya masukkan ke dalam ini. Nah, ini adalah reliabilitas. Berarti reliabilitas skala regulasi emosi, regulasi diri akademik sama dengan 0,961 ya. Dikatakan reliabilitasnya tinggi. Kenapa? Karena di atas 0, karena mendekati angka 1. 0,9 mendekati angka 1. Oke. Nah, ini adalah reliabilitas untuk alat ukur Anda. Sudah selesai. Tinggal Anda menaruh di dalam skripsi Anda untuk reliabilitasnya, selesai. Ingat ya, reliabilitas itu hanya yang valid aja, yang nggak valid dibuang aja. Nggak perlu. Kenapa? Karena itu akan mengganggu nilai reliabilitasnya. Oke? Nah, begitulah ceritanya mengenai cara pembuatan alat ukur, mulai dari pemilihan variabel, kemudian penentuan definisi operasional, penentuan blueprint, kemudian pembuatan blueprint tadi itu ya, kemudian pembuatan item, kemudian lanjut kepada analisa validitas skala menggunakan professional judgment, kemudian analisa item ini, kemudian muncul reliabilitasnya. Dan inilah yang akan kita laporkan di dalam skala kita, bahwa skala kita memang layak untuk dipakai sebagai penelitian. Setelah selesai ini baru Anda boleh penelitian menggunakan item yang valid tadi itu aja. Yang nggak valid buang, asalkan semua indikator terwakili. Ingat ya, semua indikator terwakili. Oke, bisa dipahami? Jika mau diskusi silakan tuliskan di bawah ini, atau kita di grup WA untuk diskusi berikutnya mengenai materi ini. Oke, dari saya cukup sekian, dan setelah ini ada tambahan materi sedikit mengenai prosedur adaptasi sebuah alat ukur. Ya, silakan dilihat pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.